Halo semuanya, selamat datang di channel Rizal Kuryawan. Di video kali ini, gua nggak tahu mau ngapain. Berat. Intinya gua nggak sendiri, gua berdua sama temen gua. Siapa nama lu? Eja. Ya, Ija. Oke. Jadi ngapain kita jalan? Nggak tahu. Aku cir. Ya, kita kenal udah lama dari kuliah, zaman kuliah. Sama kuliah, apa ya? Termasuk orang yang selesainya telat ya. Yogi. Tapi lu selesai tuh masih waktu itu bareng angkatan kita. Gua, Mel, Udin, Ajmel, ngomong burung Udin ya? Nata. Bareng sama Udin. Gua kira Udin mana tuh udah duluan. Kagak. Nata setia. Ntar orang nonton Yuki. Oh, Kan udah ada lakinya ya. Terus abis kerja ngapain? Abis terus langsung kerja? Langsung dapet? kagak dong. Lulusnya kan pas Covid dulu. Jadi sarjana Covid. Bukan sebelum Covid lulusnya. Kagak pas Covid. Oh iya, Covid pertama ya? Iya. Orang-orang wisuda gua sama Udin kagak. Iya sih, kan lu emang gak daftar ya itu jatuhnya ya. Gak ikut ya. Kagak, pada wisuda offline, gua sama itu kan wisudanya online. Ya kan, ya negeri kan apa ya regulasinya berbeda sama swasta. Diundur 1 semester wisudanya. Iya, Tapi jadi itu online. jadi online. Terus habis itu dapat kerja Kagak dong, nganggur dulu gua. berapa lama? Berapa ya? Setahun kayaknya. Lama tuh. Gua kira lu berapa bulan doang gitu kan habis tahun. Hampir setahun. Kan lulus tahun berapa nih kemarin? 2020 Februari. Februari. Iya, dapet gua Februari juga. Setahun. Gila lama juga. Sebelumnya di mana? Yang deket. Apanya? Ya sebelumnya di mana? Gue di PUPR, jadi itu dah pokoknya. Terus berapa lama sih? Jadi tanda. Setahun juga. Itu kontrak. Kontrak per semester. Jadi per semester kontrak baru, per semester kontrak baru. Terus pindah ke Tangerang. Pindah ke ya daerah Jakut gua. Oh Jakut, bukan asal Tangerang. Jakut, tapi kontraknya di Tangerang. Ciledug. Sama aja tuh. Jauh-jauh juga. Harusnya bisa lurus lu belok kayak gini ya. Kan kalau dari Depok ke Jakut kan lurus. Lu gini Iya, mampir tapi kecil tuh. jauh coy kalau dari Depok 2,5 jam. Kalau dari Tangerang 1 jam. Ciledug. Namanya sebenarnya. Terus kita kenal lama, lulusnya udah pisah tuh kan. Ya nggak ketemu lah otomatis ya kan karena kondisi pandemi. Covid. Iya. Terus gue denger nih, tiba-tiba lu lamaran gitu kan. Yoi. Enggak. Berarti apa ya? Lu udah menemukan jodoh lu gitu, menurut lu? Insya Allah di. Suara-suara goib. Suara-suara goib. Udah. Mudah-mudahan. Kalau kenal gimana? Coba ceritain kalau kenal. Kenal jauh banget tuh kenal ya. Oh enggak, lu udah pacarannya berapa lama? Berapa ya? Lupa gua. Waktu itu kenalnya tahun berapa ada Din? Ya, gua kagak tahu, kagak inget lah gua. Kagak ingat. Yang liburan bareng ya? Sempat liburan? Oh yang rame. pas ke Malang. Iya pas ke Malang. Gantian, Ke Malang, ke Bromo. Bromo ya? Oh emang ntar dia, tapi kok di foto kayak nggak dia? Ada dia tapi gua nggak ikut. 2000 berapa ya? 19 ya? 19 18 lah. 18 kalau. 18 itu kenal. Kenal 2018. Oh lu udah kenalin karena dari foto waktu lu kan nggak ikut ke Bromonya. Ya. 2017 malah pas gua masih magang. 2017, 2018 tadi ke Bromo, Lu nggak ikut? gua nggak ikut. Karena Gede. punya duit. Karena nggak punya duit. Sedih banget. Sedih banget anjir. Jadi habis itu kenal jalan biasa kan, Berarti jadiannya pas jalan jadiannya udah kerja? Belum kerja? sebelum 2020 2019 atau 2020 awal 2019 akhir ya? awal tahun
2019 awal. untuk jadiannya. Tapi kenalan udah 2 tahun berarti udah Iya, udah udah lama, 2 tahun 3 tahun udah makanya. Lama itu juga gue dikenalin Jadi sama Putri. oh bukan dari tour and travel. Bukan, sama Putri. Oh, Dari ini dulu. membership ya. Membership. Yoi. Sama Putri itu ya kan dikenalin temannya Putri juga, teman Putri SMP. Karena dari ini karena mulai deket ini. Kagak. Lu dari si Putri. Sing dari panggung. Si Putri. Berarti kan tadi ya bilang bahwa lu insya Allah sudah menemukan jodoh lu kan ya. Kalau menurut lu sebenarnya menurut lu konsep jodoh gitu apa sih? Makanya terus terang pembahasannya kan dulu akan berat gitu ke depannya gitu. Tadi kan cuma bridging doang bahasa basi. Ini ke depannya akan berat. Ini intinya pembahasan vlog video kita hari ini. Konsep jodoh menurut lu. Jodoh. Oke. Mungkin orang yang udah cocok, yang udah kenal sama lu gitu kan, udah tahu dalam-dalamnya, terus juga seluk-beluknya lu kayak gimana, terus udah bisa nerima lu apa adanya. Mungkin kayak gitu ya, yang bisa ngisi lah, saling ngisi. Cek lah. Tapi gini, gue punya ya pemikiran lah bahwa misalnya gini, orang masa ketika sebelum menikah dia jodoh gue gitu, lalu ketika sudah menikah sudah menjalani hubungan berapa tahun gitu, terus tiba-tiba dia cerai. Maksudnya apakah ternyata mereka tidak berjodoh? Maksudnya konsep jodoh tuh kan menurut gue jadi absurd ya jadinya. Ketika sebelum berjodoh sebelum menikah dia ini lo jodoh gue, tapi ketika sudah menikah ya ada masalah dan akhirnya mereka bercerai. Apakah artinya itu jodoh yang gagal apa gimana kan gitu, nggak tahu ya. Iya. Kalau pandangan lu kayak gitu itu gimana? Jatuhnya jodoh yang bukan jodoh. Bingung nggak lu? Gimana? Jelasin dong kak. Itu kalau udah itu tadi kalau menurut gue ya, kalau misalkan udah nikah terus tiba-tiba ada satu dan lain hal habis itu pisah gitu kan, berarti kan bukan jodoh gitu kan tadi maksudnya. Nah, berat tuh ya. Berat. Lu nggak usah tawa. Anjing. Ya berarti kan mungkin ada perbedaan pandangan mungkin. Ketika ya kan orang kalau udah nikah baru tahu tuh. Ada orang yang bilang kayak gitu kan, kalau misalkan lu udah nikah nih, nah lu baru kenal tuh pasangan lu kayak gimana gitu kan, baru kenal tuh dalam-dalamnya kayak gimana, seluk-beluknya kayak gimana. Nah kalau menurut gua ya kalau misalkan itu bukan jodoh ya udah gitu. Gimana sih ini bahas apa sih, gue jadi bingung. Dijawab gak sih? Kagak ya? Enggak, intinya bingung juga. Intinya bingung. Terus kenapa lu apa yang membuat lu siap nikah? Gue menikah deh. Kan karena itu tuh ya as a friend kita udah kenal lama gitu kan, sudah tiba-tiba kita ya lulus telat bareng-bareng gitu kan, sempat ya kesini kan ya kita waktu itu ya. Gua nyusul terus ke Trias ya ya ke Depok kan itu, Manggis, Trias itu gitu kan. Ya ternyata lu lulus duluan, gue belakangan, terus nggak lama ketemu, ya lama lah udah nggak ketemu, terus tiba-tiba lu lamaran gitu kan, ya apa yang buat lu tiba-tiba nikah gitu kan, lamaran gitu. Dari konsep lu apa sih yang membuat lu gue nikah tahun ini, gue nikah, gue lamaran, apa yang membuat lu mengambil keputusan itu terlepas dari pasangan lu dulu ya? Berarti dari gue sendiri. Ya kalau dari gue sendiri gini, lu nanya lu udah siap atau enggak, tanya ke orang tua lu sih. Kayak misalkan lu pengen nikah nih, lu tanya dulu ke orang tua lu, mah kira-kira gue udah siap belum ya buat nikah. Kalau misalkan orang tua lu bilang siap,
ya berarti lu udah siap. Karena yang tahu lu itu kan udah pasti orang tua lu dulu, paham nggak? Maksud gue ya kalau gue kayak gitu. Terus juga ya gue mikir gitu, orang tua gue udah tua, terus juga ya mungkin kalau nunggu mapan gitu istilahnya ya lama juga gitu kan. Terus ya udahlah, mumpung orang tua masih ada gitu, gue mikir kayak gitu, orang tua gue masih ada, terus menurut gue masih bisa berkembang ya pedenya gitu kan, untuk mencari karir. Terus gue pengen menuju stable gitu pendapatan. Terus ya udahlah, gue siap buat nikah lillahi ta'ala aja. Apa hubungan menuju stable dengan menikah? Pasti orang-orang ya kalau lu nikah lu harus udah punya pendapatan yang stable gitu. Benar gak? Ya karena lu mau makan apa, lu mau ngasih makan apa kalau lu nggak stable. Maksudnya orang tua pasangan lu juga pasti mikirnya kayak gitu dong. Kerja di mana gitu kan. Terus ya nggak bakal nanya pendapatannya berapa sih, tapi kan paling tidak dia nanya kerja di mana, terus kerjaannya apa, jelas atau enggak gitu. Penonton ada nanya nggak? Main HP mulu penonton. Ahai. Kalau lu gimana aja? Apanya? Kira-kira lu sendiri udah siap belum? Bukan gimana ya? Gue kan terus terang dalam artian, kenapa sih gue bikin video ini? Kenapa gue ngobrolin soal ini? Ya karena banyak hal-hal yang lagi gue pikirin tentang ini gitu loh. Dan gue pengen minta sharing sama orang yang sedang proses ke itu. Itulah tujuan gue bikin video ini. Jadi gue pengen dapat point of view dari orang yang sedang berproses ke titik itu gitu loh. Dan bisa dikatakan ya gue emang lagi single gitu, lagi sendiri dan serius. Ya enggak, dalam artian ya ada beberapa kejadian yang kemarin yang akhirnya membuat gue overthinking loh. Gue harus mikirin banyak hal nih ternyata gitu ketika apa ya, kalau menurut gue menjalin hubungan di usia sekarang tuh banyak banget hal-hal yang harus dipertimbangkan gitu. Makanya gue pengen tuh balik ke masa-masa kuliah atau masa-masa SMA, dengarnya ketika falling in love gitu, ya udah jalin aja, nggak kayak sekarang gitu. Kalau kita mulai falling in love dari baru lagi, menjalin hubungan dari relationship dari baru lagi, itu pemikirannya banyak, pertimbangannya kalau gue ya. Nah itu, jadi makanya gue pengen dapat nih gitu sharing dari orang yang sedang menjalinnya, ya itu kan lu gitu. Sebenarnya kemarin gue sempet gitu, ada beberapa teman gue, cuma akhirnya kemarin udah nikah duluan. Maksudnya ya gue nggak pengen gitu dapat orang daripada yang udah nikah gitu. Maksudnya dan gue dapat pandangan dari orang yang lagi proses menikah gitu. Dan salah satunya lu gitu. Tapi nggak apa-apa dong lu ambil juga pandangan orang yang udah nikah, Padil gitu kan. Oh iya, ya kan dia iksono lagi liburan. Tapi kan lu berarti lu sempat tanya nggak ke orang tua tentang, tadi kan mengatakan bahwa gue udah siap belum nih, nanya ke orang tua. Lu nanya juga gitu. Iya. Jawabannya apa? Ya udah. Apa sih bisa? Iya, maksud gue kan ya mungkin dengan melihat gue yang sekarang kayak udah bisa tanggung jawab lah. Di jawaban orang tua lu apa gitu dong? Iya, kamu udah siap gitu. Ya itu oke. Ya pasti ada poin-poin yang dibahas. Oke, tapi intinya udah siap lah. Ya learning by doing juga sih kan, secara proses. Gimana penonton? Jangan tawa-tawa doang. Subsip. Ya ilah. Terus apa ya yang buat lu merasa Sarah nih orangnya gitu? Siapa Sarah ya namanya? Ya, bahwa Sarah ini adalah pasangan yang tepat, adalah jodoh yang tepat gitu. Apa penilaian? Dasarkan apa gitu? Nah, kalau ngomong kayak gitu kan berarti kan kalau ngomong penilaian pasti kan ada pembandingnya dulu.
kalau dibandingin sama yang sebelumnya gitu kan. Betul. Kayak kalau sama dia tuh lu bisa jadi diri lu sendiri. Kan kayak nih ada orang pacaran gitu. Terus lu tuh kayak bukan jadi diri lu sendiri aja. Kayak lu tuh ngikutin apa yang dia mau, lu ngikutin apa yang dia mau gitu. Tiap cewek pasti sikap lu berubah, tiap cewek pasti sikap lu berubah gitu. Paham gak? Paham, tapi kan kalau menurut gue, ya untuk kalau udah lama sih iya, tapi kalau menurut gue kalau di awal Pasti kayak gitu. ya benar nggak? Ya. Tapi kalau gue enggak, dari awal langsung ya udah nih gue kayak gini. Terus ya udah dia nerima aja. Dan biasanya tuh gue kalau deket cewek pasti berubah dulu sifat gue. Nggak kayak yang gue apa adanya. Iya, ya berarti kan itu kan kalau di awal itu suatu hal yang wajar dong. Ya, Karena kan apa ya? Memberikan perhatian apa ya? Bukan jadi apa aja, tapi apa ya? untuk menarik perhatian Ya, dia. effort lu lah Iya, buat iya, dia iya, kan. iya. Nah, gitu. Tapi kalau gue ya udah selama dari awal tuh sama kayak gitu terus juga nyambung kan, ngomongnya nyambung, ngobrolannya nyambung, bercandaannya nyambung. Karena yang penting itu juga tuh, ketika bercandaan lu gak nyambung jadinya aneh. Dan lu udah siap menghabiskan waktu sama dia setelah nikah. Sih harus siap lah. Berarti lu harus siap juga buat apa ya, kayak ibaratnya karena dia kan anak cewek, lu harus siap juga buat ibaratnya kayak bukan gantiin sosok orang tuanya ya, tapi kayak apa yang diberikan orang tuanya ke dia gitu. Karena pun gue juga baru mikir baru-baru ini Ya. kayak berat-berat gitu kan. Dan iya berarti kan lu ngomong sama orang tua, berarti kan sosok orang tua pasangan ya berarti kan. Maaf kalau agak ngelekit ya, belum artian nih. Apakah lu menantu atau suami untuk Sarah yang didamkan orang tuanya? Menantunya. Iya. Yang didamkan oleh bokapnya. Paham ya. Gua nggak tahu sih. Iya. Tapi selama ke rumah saudara ya, kayak ya udah apa fine aja gitu. Dan lu gak pernah coba nanya ke Sarah? Karena kan banyak kejadian yang sudah ya ketika masih pacaran, masih lama itu masih fan aja, tapi ketika udah nikah ya ada sindiran lah gitu kan, ada sedikit perang dingin di beberapa kasus sih, beberapa kasus ada gitu. Pasti ada, apalagi ya namanya ibaratnya kayak orang lain join ke keluarga besar lu gitu kan, pasti ada yang namanya omongan gitu. Dari ya mungkin rahasia umum kali ya, setiap orang yang mau ngelakuin hajat pasti ada kayak gitu sih gitu. Jadi ya itu emang makanan lu gitu, mau nggak mau ya harus lu terima gitu. Ya buat catatan lu juga lah, digosipin di belakang kamera ya. Tapi lu setuju bahwa nikah itu adalah, ya gua tahu gitu, maksudnya kita di posisi yang sama nih gini, dalam artian orang tua kita tinggal satu dan kita sama-sama tua, maksudnya orang udah berumur gitu orang tua kita. Lagi lu anak kedua ya? Iya. Masih ada adil. Terus itu apakah lu setuju gitu pandangan bahwa nikah itu adalah cara membahagiakan orang tua? Nah ini sih sebenarnya gue masih rancu sih, kayak gue kan anak terakhir gitu kan. Ya karena gue pengen ibaratnya gue belum ngerasa bisa ngebahagiain orang tua gue nih gitu. Tapi di satu sisi juga ya gue pengen nikah, Paham. jadi apakah ya gue dengan bahagiain ya. Apakah dengan menikah itu berarti Orang tua gue bahagia? Iya. Menurut gue iya juga, karena nanti ketika orang tua lu ngeliat lu bahagia masih dia nggak bahagia,
Kalau gue poinnya ke situ aja sih. Tapi kan menikah bukan the one and only way to Make your parent happy. yes. I mean like which is yes. Iya, paham gua. Dan sebisa mungkin sebelum gua nikah nanti, ya apapun yang orang tua gua pengen ya sebisa mungkin gua turutin gitu. Kayak gitu. Ya bener gitu. Ya sedih yang wajar karena apa ya? Kadang gue apa ya? Gue kan jadi kadang suka overthinking gitu. Terus lagi sendiri gitu. Kenapa nih? Ya, kenapa ternyata hal yang dipikirin gitu. Tapi lu udah mulai nabung udah Aku mah pasti ya dulu. Cuma kan ya banyak hal yang pertimbangkan gitu kan. Tapi lu udah ngomongin soal finansial setelah nikah, tinggal di mana gitu. Udah responnya bagus menurut lu. gua sama Sarah sih udah ngomong. Terus ya dia kan tahu maksud gua Dia ya gua kerja? open. Dia kerja Dia belum masih kemarin habis kenapa pandemi lah ya. ya gitu. Terus ya gua kan open ya kalau soal pendapatan. Ya harus. Iya gua kasih tahu. Terus ya rencana tinggal di mana juga udah ada gitu, tapi masih ngikut dulu gitu kan. Ya wajar. Ya karena dia juga masih jagain adiknya gitu. Masih nggak ada? Masih yang kecil, masih 2 dia malah adiknya. Dia anak Siapa? Dia anak bangsa. 1 Anak pertama. makanya anak pertama perempuan. Anak pertama dan anak terakhir bertemu. Terus lu rencana kapan ya? Ada target gak? Target nggak ada sih. Dalam artian ya target gue pengen kerja aja dulu kali ya gitu. Gue pengen sambil di rumah gitu. Kita kerja ya karena kejadian yang lalu gitu kan. Kira banyak overthinkingan gua gitu, sehingga gua berusaha menjawab pertanyaan dari diri gua sendiri gitu loh. Jadi pertanyaan itu gua harus bisa jawab gitu kalau gitu lah. Jadi sebelum untuk memulai hubungan baru, kalau nanti di hubungan yang baru ada ketemu pertanyaan lain, gua bisa jawab gitu. Jadi overthinkingan gua harus bisa menyelesaikan PR overthinkingan gua gitu. Padahal yang dulu udah berapa lama? Udah ya lumayan lama lah. Tapi ketika ya yang mulai pembicaraan untuk kita nikah yuk, itu siapa? Siapa lagi kan perempuan? Bener gak Din? Bener gak Den? Bener gak? Emang lu dulu gak dibuka pertanyaan kayak gitu sama yang dulu? Ya ada. Ada. Yang mulai coba? Ya benar. Ya. Udah pasti. Ya kan makanya kan ada istilah perempuan dikejar umur, cowok dikejar karir kan gitu. Tapi pertanyaan itu yang ngebuat lu ngomong ke orang tua? Atau lu ngomong dulu baru muncul pertanyaan itu? Gua ya Karena kan menurut gua banyak case-case yang ya pertanyaan muncul dulu baru ngomong ke orang tua. Ngerti gak lu? tahu. Nah, Ya itu juga udah lama, maksudnya dari awal-awal pacaran kayaknya. Ya ditargetin lah. Kayak gua tuh sebenarnya juga demen kalau ada targetnya. Iya. jadi nggak nyantai. Gitu. Ya udah kayak misalkan berapa tahun lagi gitu. Nikah. Ya udah, lu lihat dulu aja perkembangan gua bisa atau enggak gitu. Ya udah, dan ya ternyata setelah lulus gua aja lama gitu kan. Tapi kan gua tetap usaha tuh buat nyari sampai akhirnya sekarang ya ada lah gitu. Terus nah habis itu baru dah, kalau lu udah ibaratnya udah ada bekal sedikit baru ngomong orang tua sendiri dulu. Udah gua ngomong, udah nyokap gue sih untungnya terbuka ya, bebas gitu. Asal lu nya bisa, lu nya mau, ya udah jalani.
toh kakak gue juga masih ada, masih bisa support. Tapi menurut lu banyak hal yang udah lu lalui sama dia. Dan kalau dibilang banyak apa? Bisa ya penilaian lu, karakteristik dia sampai akhirnya kayak fix you are. Namanya orang pasti nggak ada yang sempurna gitu kan. Ya yang penting lu bisa nerima kekurangannya aja. Terus ya selama ini sih gue bisa nerima kekurangannya dan harus bisa. Ganti dong, sekarang ngerti dong. Suatu saat kan pasti gimana ya, Kalau merasakan. iya akan merasakan, dan video ini ternyata penting gitu buat lu. Oh Makanya iya, kenapa benar. apa ya, istilah TP kan ya salah satu dosen kita juga apa ya, KM ya, knowledge management, knowledge sharing gitu. Ya gue memanfaatkan apa ya, YouTube sebagai KM sama KS gitu. Benar. Knowledge management, knowledge sharing gitu. Untuk ya minimal ini pengetahuan buat diri gue sendiri gitu. Ya untuk orang lain mah terserah dia mau nonton apa, mau setuju apa enggak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel Rizal.